Jadi kita lagi sholat, kita sebenarnya mau pergi. Ada kawan kita jemput di luar, tin kata dia, sudah klakson. Atau batal lah, dong salah. Nah ini batal sholatnya. Kenapa? Karena niat membatalkan sholat atau mengaitkan niat tadi dengan sesuatu. Kalau kawan aku datang, aku batalin. Nah itu otomatis langsung batal sholat. Memohon ampunannya, astagfirullah. Memuji kebesarannya, masya Allah. Lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamika wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan, saya hormati bunda-bunda hebat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih menjalankan rutinitas kita sebagaimana biasanya, mengisi waktu kosong dengan kebaikan. Begitu juga menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan seperti ini. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberatkan timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kita kemarin membahas tentang makruh sholat. Maka pada saat ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi seseorang muslim ketika dia sholat, sebelum dia sholat, dia harus mengerti dulu syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat. Kenapa harus diketahui? Agar sholatnya itu tidak was-was, agar dia melakukan sholatnya dengan sah, ya bunda. Karena sangat bahaya sekali kalau orang itu sholat, dia tidak paham tentang hal yang membatalkan sholat, ternyata dia lakukan itu tanpa dia ketahui, dia menyangka sholatnya itu sah-sah saja. Nah ini yang bahaya. Nanti di akhirat amalnya kosong. Ternyata sholatnya selama ini dia tonggak-tunggit, dia rukuk, dia sujud, tidak dapat dikategorikan sholat oleh syariat. Jadi ada pengesahan dari syariat terlebih dahulu, baru amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung lagi keikhlasannya. Nah, kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita melakukan hal yang membatalkan amal tersebut, ya boro-boro mau diterima, sah saja tidak. Baik. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 macam ataupun ada 4 yang membatalkan sholat. Ada 4 hal yang membatalkan sholat. Yang pertama al-awwal al-kalam, yaitu hal yang membatalkan sholat berbicara. Baik. Fihi tafsil. Ya, berbicara idza kana katsiran arba'u kalimat fa aktsar yubtilu mutlaqan sawaun akana muta'ammidan am nasiyan. Idza kana qalilan aqallu min arba'i kalimat urfiyah fayabtul idza kana muta'ammidan. Ya Bu. Baik. Adzabitul kalam alladzi yubtilus shalah huwal kalamus shalihu li khitabil adamiyyin. Berbicara di dalam sholat itu maksudnya apa? Pembicaraan mengarahkan kita dengan orang lain. Pembicaraan yang mengarahkan kita kepada orang lain, ucapan yang mengarahkan kita kepada orang lain. Pembicaraan sebagaimana biasanya, bukan zikir ataupun doa-doa di dalam sholat. Ya,
Baik. Itu kalau banyak, kategori banyaknya 4 kalimat. 4 kalimat ini, 4 kata ini, mau sengaja atau tidak sengaja, itu membatalkan sholat. Tapi kalau sedikit, kategorinya tidak sampai 4 kalimat, 3 kalimat, atau 3 kata, atau 2 kata, begitu ya. Tidak membatalkan sholat jikalau tidak sengaja, keceplosan ataupun lupa. Lupa bagaimana? Lupa dia lagi sholat. Nah biasanya itu kalau dia sadar lagi sholat, dia tidak mungkin dia ngucapin ya, tapi keceplosan terkadang ya. Baik, keceplosan, maka itu tidak membatalkan sholat ya bunda ya, jikalau kurang dari 4 kata atau 4 kalimat. Baik. Ya, la yubtilul kalamul qalil fi thalathi halat. Tidak membatalkan pembicaraan itu yang sedikit tadi di 3 keadaan. Jadi yang 3 kata ke bawah itu tidak batal idza kana nasian, kalau dia lupa, idza kana jahilan, kalau dia tidak tahu bahwasanya berbicara itu membatalkan sholat. Yang ketiga idza sabaqa lisanahu, kalau keceplosan. Jadi kalau keceplosan tidak batal sholat. Ya, kemarin saya pas Ramadan ya bun ya, imam di salah satu masjid bun. Kan biasanya kalau 15 terakhir itu pakai kunut ya bun ya, witirnya kan. Ternyata saya lupa kunut. Akhirnya ketika saya i'tidal, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, Allahu akbar. Saya langsung sujud. Ternyata ini belakang saya keceplosan dia bun, bilang kunut katanya. Jadi ibaratnya itu ngingatin saya, kunut oi gitu kan. Tapi dia bilang kunut. Nah, akhirnya pas sudah selesai, saya samperin bapaknya, Pak, tadi kan bilang kunut Pak, itu apa Pak? Keceplosan atau gimana? Ya Ustaz, keceplosan Ustaz. Saya kaget Ustaz tak kunut katanya. Jadi saya bilang kunut. Ya tidak batal ya bun ya. Tadi kan itu kan kunut itu kan bukan doanya, ucapan kunutnya. Maka itu sama, negor saya supaya kunut begitu. Nah itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Keceplosan ya bun ya. Oh iya, kecuali menegur imam ini lupa rukun. Jadi kan kita pernah membahas bahwasanya menegur imam itu tidak dianjurkan kecuali pada saat imam lupa rukun, atau menegur bacaan imam yang dia salah berkali-kali ditegur tidak apa-apa. Tapi kalau menegur hal-hal yang sepertinya mubah atau sebenarnya tidak pantas ditegur, tidak boleh kita tegur. Oh kita sendiri tidak apa-apa bun. Oh ya. Baik. Beda kalau permasalahannya begini bun, kita ternyata lupa kunut ya, kata bunda tadi ya. Akhirnya kita sujud, pas sujud kita ingat ana belum kunut, kita berdiri lagi boleh tak? Tidak boleh, karena kita sudah masuk ke rukun sholat. Rukun sholat selanjutnya apa tadi? Sujud ya bun ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke sujud, tidak boleh bagi kita kembali ke sunnah, karena kita sudah masuk ke rukun. Kalau sudah masuk ke rukun selanjutnya, tidak boleh kita kembali untuk sunnah. Seperti imam yang dia itu lupa tasyahud awal, sudah dia berdiri itu kan rukun selanjutnya bun, dia lupa tasyahud, akhirnya dia kembali lagi, maka batal sholatnya ya. Oh ya, kalau belum sujud, belum mengarah ke sujud, maka itu tidak apa-apa. Misalkannya pas lagi ya, pas mau sujud ya, sami Allah liman hamidah, akhirnya pas Allah itu kan kunut kita, tidak apa-apa. E-nya itu bagaimana bun? Nah, E-nya itu tidak apa-apa, keceplosan ya bun ya. Iya itu keceplosan, tidak apa-apa bun ya, maka tidak membatalkan sholat. Baik. Nah,
Nah, seandainya ada bun, dia niatnya negor orang, tapi dia pakai Al-Quran, pakai ayat Al-Quran. Subhanallah, ini kan unik ya bun ya. Misal, ada orang Yahya namanya, Yahya, dia di luar sholat, dia tidak lagi sholat. Yang lagi sholat ini namanya Ibrahim misalkannya, ya bun ya. Ibrahim ini pas lagi sholat, lihat Quran jatuh dekat Yahya. Akhirnya Ibrahim ini bilang, ya Yahya khuzil kitab bikuwah, katanya kan, wahai Yahya ambillah kitab itu dengan kuat. Maksudnya ini omongan sebenarnya firman Allah ini untuk Nabi Yahya, ya kan, peganglah teguh ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya begitu. Mumpung dia lihat Al-Quran jatuh, mushaf jatuh dekat Yahya tadi yang lagi duduk tadi, ditegurnya suruh ngambil Quran tapi pakai bahasa Arab ya, ayat Al-Quran tadi bun. Nah, gimana hukumnya ya bun ya? Masya Allah. Wala launa taqabil nazmil Quran ka qaulihi ya Yahya khuzil kitaba biquwah. Ya, hal tabtul salatuhu amla? Batalkah salatnya atau tidak kalau dia pakai ayat Al-Quran untuk apa? Negor orang gitu kan, untuk ngasih kode sama orang yang di luar salat. Maka ada 4 keadaan ya bun ya. Kalau dia maksudnya Al-Quran saja, tidak batal sholatnya. Kalau dia maksudnya untuk ngasih kode ke Yahya tadi, maka ini batal sholatnya ya bun ya. Ya. Kalau dia tujuannya baca ayat sekaligus ngasih kode ke Yahya, fala tabtul sholatu, tidak batal sholatnya ya. Nah terkadang tapi dia pada saat itu kondisinya tidak juga negor, tidak juga baca ayat Al-Quran, maka batal sholatnya. Jadi bolehkah menggunakan ayat Al-Quran untuk ngasih kode ke orang? Misalkannya ada orang yang mau masuk ke rumah kita, ngedor pintu ya, kita lagi baca ayat ya bun ya. Assalamualaikum kata orang yang di luar, kita bacanya gini, ada ayatnya begini, ayat Al-Qurannya, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam surga, sebenarnya masuklah ke dalam surga dengan selamat dan aman. Jadi orang yang di luar, udkhuluha, kita bilang masuklah kalian, oh berarti dia nyuruh masuk berarti. Nah boleh tak gitu bun? Boleh kalau kita niatnya sekaligus baca ayat dan sekaligus ngasih kode ya bun ya. Tapi tiba-tiba pas rukuk baca itu ya tidak bisa ya bun ya, batal sholat kita. Caranya bagaimana bun kalau ada yang ngedor dari luar? Ya caranya kita kuatkan bacaan sholat kita ya, pas kita lagi i'tidal gitu kan, ada orang ngedor, assalamualaikum katanya, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kalau yang paham berarti oh lagi sholat. Kecuali yang keras kepala digedornya terus, nah biarkanlah ya bun ya. Kalau pintu kita rusak minta ganti, tidak apa-apa bun. Baik, Masya Allah. Nah selanjutnya, apakah ini dibilang termasuk berbicara juga kalau seandainya berdaham ya bun, batuk ataupun berdaham lah. Fadhaharu minhu harfan fahal yajibu alal ma'mum mufaraqatuhu, la yajib lihtimali udhrih. Nah di sini ya, kalau kita keselak misalkannya, keselak lendir ya bun ya, kita lagi puasa, lendir udah di mulut, kita lagi sholat kita kayak itu kan keluar lendir kita di mulut kan. Kalau kita lagi puasa tidak boleh kita telan lagi bun, harus kita buang. Ini lendirnya nyangkut, tidak bisa kita keluarkan, tidak bisa kita telan juga, akhirnya kita berdaham, cuman kayak nyebutkan huruf kho gitu. Nah batal lah sholat kita? Tidak batal ya bun ya, tidak batal. Begitu juga kalau batuk, kalau berdaham, tidak ada huruf apapun atau tidak ada kalimat apapun yang termakna dari suara tadi, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi jikalau ketawa terbahak-bahak, ini membatalkan sholat ya bun ya. Baik, nah itu selesai kita hal yang membatalkan yang pertama, yaitu berbicara ketika sholat. Baik, yang kedua al-fi'lul katsir, banyak bergerak, melakukan gerakan yang banyak.
Wa huwa salasu harakatin walau sahwan. Bisyarti an takuna mutawaliyah. Banyak bergerak 3 kali berturut-turut. Ya, walaupun lupa. Baik. Dhabitut tawali. Nah, yang dimaksudkan bergerak berturut-turut itu apa? Bergerak berturut-turut itu sekiranya bihaitsu tunsabul harakatu tsaniyatu ilal harakatil ula. Dikatakan bergerak berturut-turut itu jikalau gerakan yang kedua dinisbatkan ke gerakan yang pertama. Maksudnya apa? Gerakannya beda. Jadi kalau ini begini, nah ini namanya satu kali gerakan. Walaupun dia ke depan, tapi dia ke belakang lagi, ini satu kali gerakan. Tapi kalau begini, habisnya begini lagi, ini dua gerakan. Kalau berturut-turut, ya bun. Biasanya kalau orang garuk itu balik lagi tak tangannya. Kalau balik lagi tanpa bergerak, maksudnya itu tanpa ada gerakan yang menyeleweng, maka itu namanya satu kali gerakan. Misal, begini misalkannya. Ya, balik lagi. Nah, ini satu kali namanya, bun. Ya, gerakan satu kali. Nah, kalau dia begini 2 kali. Tapi kalau dia stop, jadi begini 1 kali, habis stop dulu. Begini lagi. Ini tetap hitungannya 1. Nah, ya bun ya. Karena gerakannya tidak berturut-turut. Baik. Gerakannya tidak berturut-turut. Ya nanti. Subhanallah. Baik. Wa yakunu dzalika bil uruf. Ya, wa qadarahu bi ba'dhum bi an yafsila bainahum bi qadri suratu qul huwallahu ahad au bi qadri baqiyatus sholihat. Dikatakan dia itu berjarak ataupun tidak berturut-turut, pemisahnya sekadar orang mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ada juga yang bilang lebih cepat dari itulah ibaratnya. Sekiranya menurut kebiasaan ini tidak berturut-turut. Baik. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan langkah kaki? Ketika orang itu mau maju ke depan mengisi saf yang kosong lagi sholat, atau ketika orang itu geser ke kiri atau ke kanan, geser ke tengah lah walhasil begitu, ya bun ya. Maka bagaimana? Al khutwatu minar rijli tu'tabar harakatan wahidah. Satu gerakan dari kaki kanan atau kaki kiri itu dinamakan satu kali gerakan, ya bun. Satu langkah itu satu kali gerakan namanya. Baik dari kaki kanan ataupun dari kaki kiri. Berarti misalnya kita melangkah kaki kanan dulu, sudah terlangkah itu satu kali gerakan. Jadi kalau kita langsung habis kanan langsung kiri itu 2 kali gerakan, ya bun ya. Kalau 2 kali gerakan berturut-turut batal tak sholatnya bun? Tidak batal. Ya, 2 kali gerakan stop habisnya, ya tidak batal. Yang batal itu kalau dia 3 kali berturut-turut. Misal begini, ya bun ya. Dia langsung, ini saf depan ya bun ya. Dia langsung gini, 1, 2, 3, 4 malahan begitu, ya bun. Batal sholatnya. Lalu bagaimana harusnya? Harusnya 2 langkah stop begitu. 1, 2, stop dulu. 1, 2. Nah hitungannya tetap 2. Jadi 2 kali berturut-turut tidak membatalkan sholat, ya bun ya. Baik. Ya, wa dhihabul yad wa ruju'uha, tangan itu ke depan lalu kembali ke tempat semula, itu tetap satu gerakan. Hitungannya satu kali. Ya. Al harakatul wa alwil harakatain la tabtul shalah. Baik. Nah, satu gerakan atau 2 gerakan berturut-turut tidak membatalkan sholat kecuali, ya bun ya, idza kanat biqasdil li'bi, kalau dia itu niatnya main-main, nepuk
pundak kawannya gitu kan, depak gitu, atau nempeleng pala kawannya lagi sholat. Ada tidak begitu bun? Ya ada bun. Masalahnya kalau anak SD ya mungkin masih dimaklumkan lah, tapi ya ada salah juga ya bun ya, yang gurunya wajib negor. Tapi kalau anak SMP sudah balik begitu, dosa. Na'udzubillah min dzalik ya bun ya. Ya mungkin kalau yang putrinya begini bun, yang putrinya lagi mau naik rakaat kedua, dia sengaja menginjak mukena kawannya ya bun ya. Jadi kakinya dimajuin ke depan supaya kawannya ketika tegak ketarik mukena ya bun ya. Begitu juga batal sholatnya walaupun satu kali gerakan, niatnya main-main walaupun gerakan kecil kata para ulama. Nanti kita akan bahas gerakan besar, gerakan kecil yang mana. Gerakan kecil itu kalau banyak-banyak pun tidak apa-apa, berturut-turut tidak membatalkan sholat kalau gerakan kecil. Ini yang dimaksudkan sini membatalkan sholat adalah gerakan besar ya bun ya. Jadi niatnya main-main, satu kali gerakan membatalkan sholat, atau dua kali gerakan niatnya main-main membatalkan sholat. Yang kedua, idza kanat fahisyatan aw darbatan mufridhah, kalau gerakan ini dianggap merusak sholat atau loncatan ya. Kalau sudah meloncat lagi, sholat meloncat ya tidak bagus lagi sholatnya begitu bun. Lagi sholat ada ular jatuh dari loteng misalnya, terperanjat dia, batal sholatnya. Masa diterusin sholatnya? Tidak ada sholat ngeloncat ya, tidak ada bun. Atau gerakan yang merusak seperti kayak oleng begitu bun. Jadi ada orang lagi sholat begini dia bun. Nah ini kan merusak sholat ini. Gerakannya itu ngejut oleng begitu, atau terjatuh. Ya itu kalau sudah kejatuh ya batal sholatnya. Kenapa? Karena itu sholatnya dirusak karena gerakannya begitu. Berarti Ustadz kalau lagi gempa ya sama, batal sholatnya ya. Kalau lagi gempa sudah terguling ya, sudah terbaring, tegak lagi nyambung sholat ya batal sholatnya ya bun ya, harus ulang dari awal. Ya saran saya ya kalau lagi gempa begitu ya lari dulu ke tempat yang aman baru sholat. kecuali ya imannya sudah kuat ya bun ya, ataupun ikhlas karena lillahi ta'ala, khusyuk sholatnya mungkin ya, ketimpa bangunan tidak sakit begitu mungkin ya silakan saja. Tapi kalau lagi sadar, maksudnya sedang gempa begitu, batalkan dulu sholat. Menyelamatkan nyawa itu lebih wajib. Baik. Nah yang ketiga, idza nawa ayataharraka salasa rakaat. Masya Allah. Yang ketiga, jikalau dia memang sudah niat untuk bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi walaupun dia baru mulai 1 langkah, itu membatalkan sholat. Tapi ini insya Allah tidak tergambarkan dengan kita ya bun ya. Jadi kita encamkan bahwasannya bergerak itu jangan sampai 3 kali berturut-turut. Ini terlebih khusus di dalam mazhab kita Syafi'i ya bun ya. Dalam mazhab kita Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Berbeda kasusnya kalau dengan mazhab lain. Baik. Nah, harakatul katsirah mutawaliyah tubtilus shalah illa fi 4 halat. Baik. Ada juga gerakan yang banyak 3 kali berturut-turut. Jadi gerakan banyak itu sudah kita kategorikan 3 kali berturut-turut ya bun ya, 3 kali berturut-turut atau lebih. Nah gerakan banyak ini dia menjadi uzur ataupun boleh bergerak boleh kita bergerak 3 kali berturut-turut atau lebih dalam 4 keadaan. Yang pertama, idza kanatil harakatu bil a'dha'il khafifah, jikalau bergerak dengan anggota yang kecil ya, anggota tubuh yang kecil, gerakan kecil ya maksudnya begitu bun ya. Wahya majmu'atun fi qouli ba'dihim, yaitu terkumpul di dalam satu bait syair.
fasyafatun wal uzunu wal lisanu wa dzakarun wal jafnu wal bananu tahrikuhunna in tawala wa kathur bi ghairi udhrin fi sholati la yadur. Gerakan kecil itu mencakup bibir. Jadi ada orang yang bibirnya gerak terus padahal tidak baca lagi, ngecop-ngecop bibirnya atau jilat-jilat bibirnya gitu. Batal lah sholatnya pun? Tidak batal. Tidak batal. Kecuali niatnya main-main tadi. Ngedipin mata. Wal udhunu, telinga. Ada orang telinganya gerak-gerak terus. Maka itu tidak membatalkan sholat. Wal lisanu, lidah, bibir, telinga, lidah. Begitu juga bagi laki-laki bagian kehormatannya, ya, kemaluannya. Wal jafnu, jafnu ini apa ya? Jafnu kelopak mata, ya, kelopak mata ya bun ya. Alis atau bulu mata, ya, kelopak mata digerak-gerakin. Ada orang kan yang memang dia ngedip-ngedip terus, maka itu tidak membatalkan sholat. Wal bananu, bananu itu jari jemari. Jari jemari ini gerakan kecil. Jadi kita dulu diajarkan dengan orang tua saya ya bun, abah saya itu dulu kecil ngajarin saya, kamu tuh kalau garuk tempelin tangan, yang bergerak jari be. Jadi diperhatikan abah saya, kalau garuk pala tempelin tangan, gerak jari be. Atau gitu ngapain harus nempel tangannya kan? Gerak-gerak ini kan bisa kan sebenarnya. Kata abah saya, batal sholat kalau gerak-gerak begini. Ternyata pas mondok pesantren memang ada. Ya bun ya. Kalau kita begini garuknya, berarti kita menggunakan lengan juga untuk bergerak. Ini membatalkan karena lengan gerakan besar. Jadi kalau ditempelkan yang bergerak cuma jari, ya tidak batal sholat kita. Mau sampai hilang gatalnya, bun ya, maka tetap tidak batal sholat kita karena gerakan kecil. Jadi karena gerakan kecil berkali-kali pun tidak membatalkan sholat. Baik. Yang kedua, idza kanat bi ghairi ikhtiyari kasyiddati bardin. Jikalau bukan jikalau tanpa kesengajaan, ya bun ya, jikalau tanpa kesengajaan, seperti dingin yang terlalu, ya, seperti terlalu dingin ya, seperti kondisi sangat dingin, menggigil ya, begitu bun ya. Jadi kalau orang sholatnya sambil menggigil, ya tidak batal sholatnya walaupun seluruh badannya bergerak. Menggigil itu bisa tidak ditahan suaranya bun? Ya, kalau bisa ditahan ya wajib ditahan suaranya. Insya Allah kalau yang menggigil itu ya badan ya kan. Ya kalau itu, kalau menguap itu kan tidak batal. Ya, bun. Itu tidak membatalkan menguap. Kecuali dia sambil ngantuk gitu misalkannya. Nah ini batal ya bun ya. Kalau ngangop atau menguap tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat ya betul. Ya. Kalau pakai tangan tidak batal juga, karena kan cuma satu kali, ya bun ya. Kecuali kalau gini, ya kalau begini ya batal, ya bun ya. Baik. Jadi kalau menguap, ngangop itu tidak membatalkan sholat, ya. Karena kita pun tangan kita bergeraknya cuma satu kali atau dua kali. Baik. Apakah niatnya main-main? Ya tidaklah. Masa niat main-main gitu kan, menguap. Baik. Jadi kalau sangat dingin tidak apa-apa bun. Nah yang ketiga, idza kana mubtalan bi jarabin walam yaqdir ala sabri anil haqqi, ya bun ya.
Kalau orang ini kena penyakit gatal, ada penyakit gatal. Jarob itu penyakit gatal ya bun ya. Penyakit gatal ini banyak jenisnya bun. Kudis, kurap, apalagi eksim apa eksam namanya bun ya. Kaligato ya bun ya. Nah ini kan yang kadang penyakit ini tidak tertahankan. Ya, bisa-bisa merah muka kita atau biru muka kalau nahan itu ya bun. Tidak sabar lah kita jelasnya kalau kena penyakit itu. Ya kata guru kita kalau di pondok itu obatin lah ya. Obatin penyakit gatalnya kata guru kita. Karena pondok itu biasanya sudah biasa udah. Karena penyakit gatal itu sudah biasa. Diobatin kata guru kita, jangan dibiarin. Jangan sampai nanti sholat bergitar kata guru saya, ya kan? Itu bahasa beliau. Maksudnya gerak-gerak. Jangan sampai lagi sholat, lagi ceramah lagi bergerak, bergaruk-garuk gitu kan. Jadi diobatin gatalnya. Baik. Itu yang ketiga ya bun ya. Yang keempat, idza kanat fi sholati syiddatul khauf. Jikalau sholat saat perang. Ada sholat saat perang Ustaz? Ada. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nanti mungkin di akhir zaman melawan orang kafir. Bukan tawuran, ya bun ya, melawan orang kafir berperang. Itu para sahabat dulu ketika sholat syiddatul khauf mereka sambil bunuh, sambil nangkis pedang. Pedangnya sampai apa? Ada yang sambil bercucuran darah pedangnya. Bawa najis kan itu? Ya sudah darurat sudah berperang. Masa orang lagi berperang kita Allahu Akbar, ya ditebas orang kepala kita. Maka para sahabat dulu sambil sholat dia sambil baca zikir sholat sambil bergerak ngayunkan pedang, manah atau menghindar atau mengelak begitu. Nah ini sudah ada tentu lagi bun, kiblatnya tidak ngadap kiblat, tapi mereka tetap wajib sholat. Jadi kalau ada orang yang tidak perang, ya tidak sholat dengan alasan apa? Sakit. Ya orang yang perang itu nyawa lagi taruhannya, tetap wajib sholat. Jadi tetap wajib sholat selagi raga masih dikandung badan. Ya, nyawa masih dikandung badan tetap wajib sholat. Cuman berbeda kondisinya. Nah karena banyak gerak, sholat ketika perang itu tidak membatalkan sholatnya. Ya bun ya. Sambil berkendaraan naik kuda, naik keledai misalkan ya, sambil lari, tidak apa-apa sambil lari. Ustadz boleh tidak kami lagi sholat, kami naruh tas di depan kami sebagai pembatas, rupanya tas kami dipaling orang, boleh tidak kami ngejar orang maling itu sambil sholat, ya bun ya, dengan niatan menyelamatkan nyawa, ya lebih tanggung batalin saja sholatnya, tidak apa-apa ya bun, karena menyelamatkan harta kita, ya bun ya. Jadi batalkan dulu sholat, kan lebih enak, jerit maling itu kan enak, ya bun ya. Tidak apa-apa batal sholat, ya tidak apa-apa, karena menyelamatkan harta kita. Baik. Yang ketiga yang membatalkan sholat adalah al-aklu, makan. Makan ini kalau kita sambil nyuap ya mungkin tidak mungkin ya bun ya. Tidak terjadi kalau kita nyuap nian, tidak mungkin. Kan lagi sholat. Tapi ini lebih spesifik kepada sisa makanan yang ada di mulut kita, dalam mulut kita. Sisa makanan dan sisa minuman. Yang mana nantinya kalau kita telan, walaupun ketelan ini batal sholatnya. Baik. Idza kana katsiran tubtilu mutlaqan sawaun akana sahwan am amdan. Kalau banyak itu membatalkan sholat, mau dia lupa atau tidak. Tapi yang lebih uniknya apa bun? Kategori sedikitnya ini. Idza kana qalilan, kalau dia dikit itu tidak membatalkan sholat, kecuali kalau dia sengaja. Tapi kategori sedikitnya huwal uruf wa qaddarahu ba'dahum biqadri simsimatin au simsimatain. Ya, kategori dikitnya itu satu biji apa pun yang ada di roti itu kadang kacangnya itu. Bukan kismis. Wijen. Ya, simsim itu wijen. Seperti kacang wijen itu bun, satu biji atau dua biji kacang wijen. Itu paling sedikit. Berarti kalau seandainya kalau memang ada kulit cabai misalkan ya, lekat di gigi atau sisa makanan lekat di gigi,
ya lebih besar dari 2 biji wijen tadi, ya batal sholat kita. Satu atau 2 biji wijen ya, kategori sedikitnya tadi. Baik, Ustadz, kalau sisa minuman kayak masih ada kerasa kopinya atau susu atau sirupnya, nah maka batal itu sholatnya. Jadi dikategorikan juga makan itu kalau air liur kita bercampur dengan sesuatu yang bukan air liur, seperti air sirup kah, darah kah. Misal gigi kita berdarah, gusi kita berdarah ketika sedang sholat, dan kita tahu, wah ini gigi ana berdarah ini kayaknya, ada rasa asam-asam dan masinnya dikit, ada anyir-anyirnya dikit. Maka bagaimana bun? Teruskan sholat? Batalkan sholat ya bun ya, dibatalkan sholat. Karena kalau kita ketelan pun dosa dan batal sholat kita. Kenapa dosa? Sengaja nelan najis ya bun ya. Jadi harus dibuang, harus dilepehkan. Dan kita wajib berkumur-kumur. Kalau gigi kita, gusi kita berdarah, mulut kita berdarah, wajib kita lepehkan darahnya, dan wajib kita berkumur-kumur sampai tenggorokan. Ya, mubalaghah sampai tenggorokan. Supaya apa? Keluar betul najisnya. Karena sengaja menelan itu membatalkan sholat. Kalau lagi puasa, batal puasanya. Ya bun. Baik. Bihilal bisan wala yabtul shaum lianna lil musalli hayatun ya. Baik, yang keempat, yang terakhir, meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat itu membatalkan sholat. Au adamu tawaffuri syartin min syurutiha, meninggalkan rukun-rukun sholat atau tidak mencukupi syarat sholatnya dan dia baru ingat. Misal kalau rukun sholat ya bun ya, lupa ruku, lupa i'tidal, lupa sujud, lupa tasyahud akhir ya, maka kalaupun ingatnya sesudah sholat, maka batal sholatnya tadi bun. Sholatnya tadi tidak sah, harus diulangi lagi sholatnya ya, harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun sholat dan dia ingat, walaupun dia ingat itu setelah sholat ya bun ya. Waduh sudah sholat ini, tidak apa-apa lah, Allah maha pemaaf. Tidak bisa ya, itu ada kategorinya. Jadi kata dalam syariat kita harus mengulang sholat, ya harus mengulang sholat. Nah tapi uniknya di sini bun, kalau kita lupa rukun tapi kita masih di dalam sholat, ada yang tahu bun? Mungkin sudah saya pernah jelaskan. Kalau kita lupa rukun dan kita ingatnya masih di dalam sholat, maka kita kembali lagi ke rukun itu jikalau kita belum mendatangkan rukun yang seperti itu ya. Kita lupa rukun, misal saya lupa ruku di rakaat pertama, jadi saya ingatnya pas sujud rakaat pertama, waduh tadi lupa ruku, saya kembali lagi ke ruku ya bun, Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru sujud lagi. Kenapa saya cukup kembali ke ruku? Karena saya belum mendatangkan ruku yang serupa. Kapan saya mendatangkan ruku yang serupa? Ya ketika rakaat kedua. Baik, saya ulangi lagi ya bun ya. Jika saya lupa ruku di rakaat pertama, selagi saya belum mendatangkan ruku yang serupa di rakaat kedua, saya ingatnya di ruku, di sujud pertama, di sujud rakaat pertama, maka saya kembali ke posisi ruku dan saya i'tidal lagi dan saya sujud lagi. Teruskan sholatnya. Itu kondisi yang pertama. Kalau saya belum mendatangkan rukun yang serupa. Kondisi yang kedua, jikalau saya sudah mendatangkan rukun yang serupa.
Jikalau saya sudah mendatangkan rukun yang serupa, maka apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah menambah rokaat. Karena rukun yang saya lupa tadi itu seolah-olah tidak dianggap. Jadi contohnya begini ya bun ya, saya lupa ruku di rokaat pertama, saya ingatnya di rokaat kedua, saya sudah i'tidal, saya ingat saya lupa ruku di rokaat pertama itu, di rokaat kedua dan saya posisinya sudah ruku, sudah i'tidal. Maka kasusnya saya masih di rokaat pertama. Rokaat pertama tadi tidak dianggap, jadi rokaat kedua tadi jadi rokaat pertama, rokaat ketiga jadi rokaat kedua, rokaat keempat jadi rokaat ketiga, rokaat kelima jadi rokaat keempat, begitu. Jadi zahirnya seperti 5 rokaat, tapi sebenarnya 4 rokaat, begitu. Bisa dipahami bun? Bisa dipahami. Baik. Nah, kecuali ya bun ya, setelah sholat kita ragu, aduh tadi ruku dak yo. Beda dengan kasus yang pertama tadi bun ya. Kasus yang pertama tadi saya memang ingat sesudah sholat, tadi saya lupa ruku. Memang saya ingat, ya. Saya yakin saya tadi lupa ruku ketika sholat, ketika rakaat pertama. Ini posisinya saya sudah sholat ini, maka sholat tadi tidak sah. Tapi gimana kalau saya ragu, sesudah sholat saya ragu, aduh tadi sholat saya ruku dah ya, rakaat kedua tadi ya, aku langsung sujud ya. Maka kalau ragu, ini kata para ulama tetap sah sholatnya, kecuali kalau dia ragu sudah salam atau belum, atau sudah takbiratul ihram atau tidak tadi pas sholat. Maka ini sangat bahaya. Kalau dia ragu tadi salam apa belum, atau tadi saya awal sholat sudah takbiratul ihram atau tidak, maka batal sholatnya, artinya dia harus mengulangi lagi sholatnya. Tapi kalau selain dua ini dia ragu, dia tadi ruku atau tidak, tadi sujud atau tidak, rakaat sekian, maka tidak membatalkan sholat, artinya sholatnya tadi tetap sah, begitu kira-kira. Baik. Nah ini kalau kita sholat sendirian ya bun ya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, itu ada lagi yang membatalkan sholatnya. Seperti kalau di sini kalau kita niat sendirian, kalau kita sholat sendirian, misalkannya niat untuk memutuskan sholat. Jadi kita lagi sholat, kita sebenarnya mau pergi, ada kawan kita jemput di luar, tin kata dia, sudah klakson, maka batal belah, dok salah. Nah ini batal sholatnya ya bun. Kenapa? Karena niat membatalkan sholat, atau mengaitkan niat tadi dengan sesuatu. Kalau kawan aku datang aku batalin, nah itu otomatis langsung batal sholatnya. Misal lagi hujan, lumrahnya beginilah bun ya, lagi hujan ya bun ya, hari ini mendung nih, sholat bela dulu lah. Pas lagi sholat, ini kalau hujan ini batal sholatnya, ya batal langsung tuh sholat ya bun ya. Kalau dia terusin ya sholatnya tetap tidak sah, dia harus ulangi lagi. Jadi salah satu hal yang membatalkan sholat yang lainnya adalah apa? Niyatu qat'is sholat, niat memutuskan sholat. Walaupun lagi sedang sholat, tapi niatnya sudah terbesit, batal ibalah, batal maka batal langsung sholatnya bun ya. Baik. Dan yang membatalkan sholat lagi, mau kita sendirian atau kita berjamaah, tatwilu ruknil kusir, memanjangkan rukun yang pendek. Nah, rukun pendek itu apa bun? I'tidal, duduk antara dua sujud, itu rukun pendek. Jadi kalau kita panjangkan lebih dari biasanya, itu batal sholat kita. Terus yang membatalkan sholat lagi, inkishaful aurah illam tustar halan, terbukanya aurat tanpa langsung ditutup. Ini membatalkan sholat juga. Auratnya terbuka, diam dia karena adem ya bun ya, maka batal sholatnya. Kecuali auratnya terbuka langsung ditutup, maka tidak membatalkan sholat. Ini aurat ya bun ya, aurat. Kalau bunda nampak tangan ya tidak batal sholatnya. Dari awal nampak tangan,
tidak batal. Tapi kalau dari awal nampak lengan misalnya, atau apa lebih dari pergelangan tangan, ya batal sholat, karena itu terbuka aurat. Baik. Yang membatalkan sholat lagi, wuku'un najasah ilam tulkohalan. Jatuhnya najis ke pakaian dia, tapi dia tidak langsung buang. Ini kalau kondisinya najisnya kering, ya bun ya, kejatuhan bangkai atau kotoran binatang, kondisinya kering, bisa di apa namanya, dilempar begini tanpa menyentuhnya, itu wajib kita bun, supaya sholat kita tetap teruskan. Kalau kita tahu itu kotoran binatang lekat di baju kita, seharusnya bisa kita buang, tapi kita tengoki dulu, kita pasatin dulu, ini kotoran apa lah ini yo. Nah, sudah tahu itu kotoran, malah milih dulu kotoran apa ini yo. Tengok dengan seksama. Kalau sudah tahu kotoran jangan langsung dibuang. Ya, jangan diteliti dulu ini kotoran cicak kah atau tikus kah. Karena kalau diteliti dulu ya batal sholatnya. Itu kalau kotorannya kering, kalau bisa dibuang. Kalau tidak bisa dibuang karena dia misalkannya masih basah, lembek, ya kita batalkan sholat kita, karena kita tidak sah sholat sambil membawa najis. Baik. Nah itu bun ya. Terus berhadas juga membatalkan sholat. Lagi sholat keluar netes air kencing, batal sholat. Atau terbuang angin, batal sholat. Atau keluar sesuatu dari kemaluan, dua kemaluan, maka batal sholatnya. Keputihan ya bun ya, kalau yang perempuan, maka batal sholatnya. Berpaling dari kiblat, inhirafu anil kiblah, membatalkan sholat. Berpaling dari kiblat itu membatalkan sholat. Seperti tadi bun, kayak ngelak begitu atau jatuh, itu kan sudah berpaling dari kiblat ya bun ya. Mau jatuhnya soft spoken ataupun jatuhnya itu langsung jatuh, ya tetap batal sholat. Pertama karena itu merusak sholat, yang kedua berpaling dari kiblat begitu. Nah yang kemarin kita bahas, bisa juga orang tersebut berpaling dari kiblat ketika tasyahud akhir ya bun ya. Dia duduknya terlalu bungkuk atau terlalu miring duduknya ya. Jadi kalau tidak bisa kita tasyahud akhir karena kondisi badan kita, maka tasyahud awal pun baca tasyahud akhir juga tidak apa-apa, tetap sah. Bacaannya tasyahud akhir tapi duduknya tasyahud awal, sah sholatnya, sah. Dan kita pun kalau seandainya memaksakan bisa berpaling dari kiblat, batal sholat kita pun. Baik. Apa namanya? Ada sujud. Begitu juga membatalkan sholat kalau sujud dengan kurang dari 7 anggota sujud. 7 anggota sujud, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Kalau ada yang sujudnya ngambang ya bun nih. Misal karena hujan tergenang air lantainya, dia sujudnya di atas air bukan di lantainya, ya tidak sah sholatnya. Jadi Ustadz macam mana? Harus kami ceburkan kepala kami. Walhasil batalin dulu sholat. Ya sholat di tempat yang tidak kebanjiran. Boleh begitu bun. Baik. Sholat tidak tumak nina juga membatalkan sholat. Sholat tanpa tumak nina. Baik. Wa adamu sima'i nafsihi fil arkanil qauliyah. Kita sholat tapi kita tidak melafazkan rukun bacaan, rukun ucapan, ya batal sholat kita. Atau kita qomat kamit, cuman kita tidak dengar ucapan kita, padahal tidak ada penghalang begitu, cuman tidak jelas, maka ya batal sholat kita. Kenapa? Karena kita tidak mengucapkan rukun ucapan. Jadi ada orang yang sholatnya diam dari awal sampai salam, ya batal sholatnya bun. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan rukun ucapan yang harus dilafazkan, minimal terdengar di telinga kita sendiri. Baik. Nah kalau berjamaah tambah lagi bun, maju dari imam, ini insya Allah tidak ada ya bun ya. Makmum posisinya maju lebih dari imam, ya batal sholatnya. Terlambat 2 rukun,
atau mendahului imam 2 rukun, itu batal sholatnya. Imam lagi ruku, dia mau sujud sudah, makmumnya mau sujud, batal sholat. Siapa batal sholatnya? Yang makmum, ya bun ya. Baik, selesai hal yang membatalkan sholat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah? Tidak apa-apa. Mau di materi ataupun di luar materi. Ya, boleh bun. Kadang kalau ngantuk itu kalau belum tidur sekali belum hilang ngantuknya sampai jam gitu enggak. Tapi kalau sudah gitu kan udah sempat hilang gitu biasanya. Jadi kita ketika kita sholat taraweh tekeliap ya bun ya. Iya. Ya tekeliap. Enak nampaknya. Tahu imam sudah selesai sholat. Ternyata imam masih sholat ya bun, kita tekeliap. Tapi kita dengar bacaan imam, maka batalkah sholatnya? Itu tidak batal. Ya, sholatnya tidak batal. Walaupun misalkannya matonya merah misalkannya, habis dari tekeliap itu tidak membatalkan sholat. Karena dia masih mendengar bacaan imam. Yang dikategorikan tidur ini tadi, dia tidak terdengar betul bacaan imam atau terdengar tapi tidak jelas. Maka ini kalau dia tekeliap begitu, itu membatalkan sholat. Baik, memang sejatinya memang sholat dalam keadaan ngantuk itu memang makruh ya bun ya. Jadi solusinya bagaimana sih? Solusinya supaya kita tidak ngantuk, maka boleh kita bergerak atau kita cuci muka. Terlambat 1 rakaat tidak apa-apa bun. Misal, ya yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. Cuman anak-anak ini memang ini ya bun ya, malas memang. Ya dikit-dikit habis 2 rakaat keluar, kakek datang lagi ke rakaat 10 gitu kan, hilang 6 rakaatnya. Jadi memang main mereka bun. Tapi kalau kita tidak, kalau kita ngantuk, tidak apa-apa cuci muka bun, tidak apa-apa. Walaupun imam sedang sholat, tidak apa-apa. Nanti kita nyusul, dapat imam sudah rakaat kedua misalnya, tidak apa-apa. Yang penting kita sholat dalam keadaan tidak mengantuk. Jadi mengupayakan sholat tidak mengantuk itu bagus ya bun ya, supaya sholat kita tidak makruh tadi. Tapi ala kulli hal terkadang kita memang tidak sengaja ketika sedang sholat zuhur gitu kan, ya masa dia mau dibatalin gitu kan. Kalau sholat zuhur kan mendahulukan yang makruh daripada hal yang batal, itu salah. Jadi kalau sholat wajib ya mau diapakan, lagi ngantuk begitu terkeliap tapi masih jelas pendengaran imam tadi, masih jelas ya, walaupun kita terkeliap dikit itu tidak membatalkan sholat ya bun ya. Kecuali kalau dia tidak sadar betul apa ucapan imam itu tadi. Tapi kalau begitu bunda, boleh tidak bunda batalin sholat? Boleh ya bun ya, boleh wudu dan nyambung sholatnya ya bun ya, ngikutin imam, nanti sisanya lakukan sendiri. Boleh begitu bun? Boleh. Tapi kategorinya tidak membatalkan sholat jikalau terkeliapnya tadi masih mendengar bacaan imam tadi. Baik, insyaallah. Ada lagi bun? Bunda? Iya bun. Ya. Oh iya. Oh baik, Masya Allah. Nah yang pertama pertanyaan bunda tadi,
Bagaimana kalau kita itu lupa tasyahud awal? Ya Bun ya. Jadi tasyahud awal ini dia tentu bukan rukun sholat. Tapi betul kata Bunda, kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk sujud sahwi nantinya. Jadi Bunda ketinggalan tasyahud awal, lupa. Jadi tasyahud awal ini mau sengaja ditinggalkan atau lupa, kalau kita sudah berdiri tidak boleh lagi kita kembali ke tasyahud awal. Apalagi Bunda kalau sudah ingatnya di rakaat ketiga atau rakaat keempat begitu. Maka tinggal bagaimana? Jikalau kita memang lupa tasyahud awal, sholat kita tetap sah. Tinggal kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau kita ada sujud sahwi pun sholat kita tetap sah, tapi kita makruh, mendapatkan hal yang makruh. Kenapa? Karena sujud sahwi itu ditekankan bagi kita yang lupa tasyahud awal. Tasyahud awal itu kalau dalam sholat hitungannya apa? Sunnah ab'ad namanya Bun. Sunnah yang dia hampir dianggap seperti rukun. Karenanya dianjurkan untuk sujud sahwi tadi. Jadi ketika Bunda mau salam, sujud sahwi. Sujud sahwinya bagaimana? Habis innaka hamidum majid begitu ya Bun ya. Atau habis doa terhindar dari dajjal ya. Amalantu amasrutu wa antal mubihmini antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Sebelum salam sujud. Sujud baca zikirnya apa Bun? Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Habisnya duduk lagi, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi, baca lagi zikirnya Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Habisnya duduk dan langsung salam. Nah, itu untuk praktek sujud sahwinya tadi Bun. Dan sujud sahwi itu sebelum salam. Baik. Yang kedua, jikalau kita itu bermakmuman, kita berjamaah dengan imam sudah salam tapi kita masih melanjutkan doa tasyahud akhir tadi. Mana yang lebih ditekankan? Ikut salam dengan imam setelah imam salam atau kita selesaikan dulu doa tadi? Jadi yang lebih dianjurkan ialah selesaikan dulu doa tadi, Bun ya. Itu lebih dianjurkan. Kenapa? Ya karena di sholat itulah kita doa. Mungkin imam tidak baca lagi doa tasyahud akhir tadi. Habis innaka hamidum majid langsung salam. Nah bagi kita yang membaca doa tadi, bagaimana? Imam sudah salam, ya kita tidak apa-apa. Dibolehkan kita meneruskan doa tadi, baru kita sudah selesai, baru kita salam. Baik, masyaallah. Ada lagi Bun? Ya mungkin cukup di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan yang baiknya, dan yang jeleknya bisa kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan perkumpulan baik kita ini Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, diluaskan rezeki, dimudahkan urusan kita, disampaikan hajat-hajat kita, disembuhkan penyakit-penyakit kita, diberkahi kehidupan kita, dan yang lebih penting mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah.